Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film yang telah rilis pada tahun 2013 dengan judul Haunter. Film ini menceritakan seorang gadis bernama Lisa yang terjebak bersama keluarganya di rumah mereka sendiri dengan rutinitas yang terus berulang setiap harinya. Namun satu ketika Lisa menyadari satu hal dan menemukan fakta yang menyebabkan kenapa itu terjadi pada mereka. Jadi rahasia apa yang ia temukan dan bagaimana cara ia keluar dari pengulangan tersebut? Kita ikuti saja alur ceritanya. Hello? Is anybody here? Di satu pagi terlihat seorang anak gadis bernama Lisa yang terbangun karena suara walkie-talkie adiknya yang mengatakan ia dan temannya Edgar menemukan harta karun di gua rahasia. Lisa terbangun dan kemudian menatap keluar rumah yang hanya terlihat kabut tebal mengelilingi rumahnya. Ia lalu menghampiri adiknya yang bernama Robbie dan menyuruhnya berhenti membangunkannya seperti itu. Namun, Robbie mengatakan itu adalah ulah temannya yang bernama Edgar. Lisa kemudian menegaskan Edgar itu tidak ada. Ia hanya teman khayalan semata. Lisa lalu melihat keluar rumah dan tak ada apapun di luar sana selain kabut tebal. Bruce, ayahnya menghampirinya dan mengatakan kalau musim seperti ini tak akan ada seorang pun yang keluar rumah, dan bahkan telepon pun tak berfungsi di musim seperti ini. Carol, ibunya, kemudian memanggilnya untuk mencuci pakaian. Setelah mencuci, ia bermain klarinet, makan malam dengan menu yang sama, dan hari mereka ditutup dengan menonton acara yang sama setiap harinya. Hari-hari mereka lalui dengan rutinitas yang sama setiap harinya. Sejak mereka bangun pagi sampai saat makan malam, mereka melakukan kegiatan yang sama. Lisa mulai berpikir apa sebetulnya yang ia alami. Ia merasa aneh karena setiap hari ia selalu mengulang kegiatan yang sama setiap harinya. Dan anehnya, ayah, ibu, dan adiknya tak mengingat apapun yang telah mereka lalui di hari sebelumnya. Ia merasa sangat tersiksa dengan semua pengulangan tersebut dan mulai berpikir kalau ia dan keluarganya sedang berada di dunia kematian. Di sebuah kesempatan, Lisa memberanikan diri menjelaskan apa yang ada dalam pikirannya kepada kedua orang tuanya. Secara detail ia menjelaskan setiap kegiatan yang mereka lakukan setiap harinya. Bahkan menu makan dan acara TV ia telah hafal betul. Ia menambahkan kalau mereka terjebak di rumah itu dan tak akan bisa kemanapun. Sekolah, acara ulang tahunnya besok tak akan pernah terjadi. Tentu saja ayah dan ibunya bingung. Mereka menganggap Lisa berhayal karena cuaca ekstrim yang melanda kota tersebut. Ayah ibunya meminta Lisa menghentikan omong kosongnya tersebut yang hanya akan membuat suasana semakin mencekam. Lisa pun terpaksa mengurungkan niatnya menyampaikan hal itu dan kemudian kembali ke kamar. Sejak sadar kalau dia menjalani hidup setelah kematian, Lisa mengalami beberapa kejadian di luar rutinitas yang terjadi setiap harinya. Ia mulai mendengar suara-suara aneh dari balik mesin cuci. Tak hanya itu, telepon pun berdering tanpa jawaban. Dan juga suara-suara gaduh dari kamar loteng. Di hari berikutnya ia memberanikan diri mencari tahu apa yang ada di balik mesin cuci. Saat menggeser mesin tersebut, ia melihat sebuah pintu kecil. Namun sayangnya pintu tersebut terkunci yang membuatnya makin penasaran apa yang ada di dalam sana. Setelah dari basement, ia kembali mencari tahu apa yang ada di kamar loteng. Saat berada di sana, ia melihat sebuah kaset video dan memutarnya. Rupanya itu adalah rekaman yang diambil saat mereka pertama kali pindah ke rumah tersebut, dan itu terjadi di tahun 1984. Awalnya ia melihat itu hanya rekaman biasa, akan tetapi ia kemudian melihat sebuah bayangan yang mengawasi mereka dari dalam rumah. Ia lalu mengambil papan kuija dan mencoba berkomunikasi dengan sosok yang mencoba memberikannya petunjuk tentang apa yang terjadi padanya. Ia pun menanyakan apakah ada sosok lain di dalam rumahnya dan apakah ia masih hidup. Beberapa saat kemudian sosok tersebut pun menjawab dengan jawaban ya. Namun di saat yang sama dari pantulan layar TV, ia melihat sosok pria berdiri di belakangnya. Setelah makan malam, Lisa kembali menemukan hal di luar rutinitasnya. Ayah ibunya malam itu tak menonton TV seperti biasanya. melainkan ibunya sedang baca buku dan ayahnya tengah memperbaiki mobil.
Bruce yang melihat Lisa di sana memintanya kembali ke kamar. Dalam keadaan bingung dengan semua hal yang terjadi di luar kesehariannya itu, tiba-tiba sebuah bayangan muncul di pintu dan memasuki kamarnya. Sosok tersebut mendekati Lisa dan hampir menyentuh wajahnya. Namun kemudian sosok tersebut tiba-tiba saja menghilang. Tak lama kemudian Lisa mendengar suara ayah dan ibunya bertengkar. Ia ke bawah dan melihat ayahnya tengah marah-marah kepada ibunya. Ayahnya mengatakan kalau ibunya telah menyembunyikan busi mobilnya. Karena itulah mobilnya tak mau menyala. Bruce semakin terlihat aneh ketika ia melihat Lisa. Dan sekarang ia malah menuduh Lisa yang menyembunyikan busi mobilnya. Tentu saja Lisa tak mengerti apa yang ayahnya bicarakan. Di saat bersamaan, mereka kedatangan seorang tamu. Seorang pria yang mengatakan akan membetulkan jaringan telepon. Tanpa merasakan kecurigaan apapun, Carol mengizinkannya masuk. Akan tetapi Lisa sepertinya mengenal pria tersebut dan merasa ia akan berniat jahat pada keluarganya. Tanpa menyebutkan nama, pria setengah tua itu mengatakan kalau dia akan mengecek kamar di atas lebih dulu. Lisa yang penasaran pun menyusul pria tersebut yang saat itu telah berada di kamarnya. Si pria lalu menanyakan sejak kapan Lisa menyadari kalau dirinya sudah mati. How long have you been awake? How long have you known? I don't know. Dengan perasaan yang sedang campur aduk, Lisa pun menjawab sekitar seminggu. Lisa lalu menanyakan ia siapa. Lisa berharap mendapatkan pencerahan atas apa yang ia alami. Pria itu tak menjawab pertanyaan Lisa. Ia mendekat dan mengatakan kalau Lisa harus mengabaikan semua suara asing yang ada di dalam rumahnya. Si pria menambahkan ia itu sudah mati dan jangan coba-coba berhubungan dengan orang hidup. Dan jika Lisa tak mematuhinya, pria tersebut akan membuat mereka menderita lebih lama. Lisa pun semakin penasaran dan terus memikirkan perkataan si pria tadi. Malam itu juga, Lisa kembali membahas pria yang datang ke rumahnya tadi. Namun rupanya ayah dan ibunya tak mengingat kejadian tersebut. Kejadian itu seakan-akan terhapus dari ingatan mereka begitu saja. Lisa mencoba membuat ayahnya mengingat kembali, tapi tetap ayahnya tak mengingat apapun. Lisa semakin bingung, ia tak tahan lagi dan berniat pergi dari rumah. Lisa! Akan tetapi sejauh apapun ia mengayuh sepeda, ia tetap kembali ke rumah. Ketika ia mencoba jalan yang lain, tetap di ujung jalan membawanya kembali pulang. Lisa lalu kembali ke loteng dan mencoba kembali menghubungi entitas yang berhasil ia hubungi tempo hari. Dalam hal ini, Lisa berpikir kalau sesuatu yang berhasil ia hubungi dapat membebaskannya dari lingkaran pengulangan waktu. Namun rupanya ia harus kecewa karena sosok yang ia tunggu-tunggu tak merespon panggilannya. Saat ia kembali ke kamar, ia dikagetkan dengan seseorang yang tidur di ranjangnya. Lisa perlahan-lahan menarik selimut dan melihat seorang gadis remaja yang tengah tertidur. Di antara kebingungannya, Lisa mencoba menyentuh gadis tersebut. Namun ternyata gadis itulah yang memegang tangan Lisa sambil meminta tolong. Dari luar terdengar seseorang memanggil-manggil nama Olivia. Gadis yang bernama Olivia itu lalu meminta Lisa melihat ke lantai kamar. Pertemuan tersebut akhirnya berakhir setelah seseorang membuka pintu kamar. Lisa pun kembali ke keadaan sebelumnya. Keesokan harinya Lisa mencari tahu apa yang ada di bawah lantai kamarnya. Ia membongkarnya dan melihat sebuah album yang penuh berita koran tentang wanita-wanita yang hilang sejak tahun 1953 sampai tahun 1972. Di akhir album ia melihat sebuah kunci yang rupanya mampu membuka ruang pintu rahasia. Lisa pun masuk dan menyusuri lorong kecil dan gelap. Di sana ia melihat kolam dan meraih sebuah botol yang rupanya berisi racun di dalamnya. Selain itu ia juga menemukan aksesoris wanita seperti kalung dan juga jam tangan di dalam kolam. Di saat yang sama di ujung lorong ia melihat sebuah pintu besi dan seorang wanita terlihat terkurung di sana yang terus meminta tolong. Tak lama kemudian wanita itu terbakar dalam kobaran api. Lisa pun ketakutan dan berlari keluar. Ketika sedang menikmati makan malam, telepon pun berdering. Yang rupanya seseorang mencari Lisa. Lisa pun merasakan ada yang aneh dan benar saja. Setelah diangkat, rupanya yang berbicara adalah si pria misterius. Terdengar ia sangat marah dan mengancam Lisa agar tak memasuki ruangan rahasia. Selain itu, ia juga meminta Lisa
berhenti berhubungan dengan orang yang masih hidup. Lisa yang penasaran menanyakan album yang ia temukan di lantai kamarnya, dan juga siapa wanita yang terkurung di dalam ruangan rahasia. Si pria itu tak menjawab, ia hanya mengatakan kalau ini adalah rumahnya. My house, Lisa. It always has been. Ketika Lisa kembali ke meja makan, ia melihat anak laki-laki berbicara dengan Robbie. Robbie memanggilnya dengan nama Edgar. Lisa tak mengizinkan Robbie pergi bersama Edgar. Hal tersebut rupanya malah membuat ayah dan ibunya marah. Karena rupanya mereka tak bisa melihat Edgar, dan mereka hanya melihat Lisa sedang mengganggu adiknya. Sesaat kemudian Lisa mendengar suara air dari toilet. Saat ia berniat menutup keran, tiba-tiba ia melihat Olivia di cermin. Namun Lisa tak bisa melihat Olivia selain di cermin, karena memang mereka berada di dunia yang berbeda. Bisa dikatakan saat ini Olivia mengalami sesuatu hingga menarik Lisa ke alamnya. Lisa lalu mencoba menyentuh Olivia, dan ketika tangan mereka saling bersentuhan, sebuah cahaya muncul, dan Lisa sudah berada di dalam tubuh Olivia. Bisa dikatakan sekarang Olivia sedang dirasuki Lisa. Lisa melangkah perlahan dan mengamati ke sekeliling kamar. Di sana ia melihat klarinet dan juga beberapa artikel yang sepertinya di dunianya Olivia sedang mencari informasi tentang diri Lisa dan keluarganya. Dalam artikel tersebut Lisa menemukan sebuah kebenaran kalau sejatinya ia dan keluarganya telah ditemukan meninggal pada tanggal 23 April 1985, 7 bulan setelah ia menempati rumah baru mereka. Dalam artikel tersebut dijelaskan kalau Lisa sekeluarga tewas akibat keracunan karbon monoksida. Ia pergi ke ruangan yang lain dan melihat adik dan ibu Olivia yang menanyakan kondisinya, karena rupanya Olivia sering mengalami tidur sambil berjalan. Selain itu ia juga mendengar keributan di garasi. Ia menuju ke sana dan melihat ayah Olivia sedang sangat kesal karena mobilnya rusak. Sama persis dengan apa yang terjadi dengan ayah Lisa. David, ayah Olivia, lalu memarahi Lisa dan menyuruhnya pergi. Dan hal tersebut membuat Lisa kembali ke alamnya. Keesokan harinya Lisa kembali berusaha menghubungi Olivia. Ia minta dibawa kembali ke alamnya karena ia merasa belum mendapatkan penjelasan atas apa yang sedang ia alami. Namun tiba-tiba Robbie memanggilnya dari walkie-talkie. Ia mengatakan kalau ia bersama Edgar terjebak di ruangan rahasia. Pikiran Lisa pun langsung tertuju pada ruangan yang ada di dalam basement. Robbie? Ia kemudian menuju basement dan mendapati pintunya telah terbuka. Setelah ia masuk ke dalam, ia mendengar sesuatu dari ruang di balik pintu besi. Akan tetapi ia tak melihat Robbie di dalam sana. Malahan ia mendapati di tempat ia berdiri sekarang banyak terdapat tulang belulang manusia. Di antara tulang-tulang tersebut Lisa melihat sebuah cincin. Cincin tersebut bertuliskan tahun 1954. Tiba-tiba tutup lubang cerobong asap terbuka. Dari bawah Lisa dengan perlahan memanjat naik hingga berhasil sampai ke atas. Yang ternyata lubang tersebut membawanya ke garasi. Setelah berhasil naik, Lisa melihat mobil merah yang pastinya bukan milik ayahnya. Ia juga melihat seorang wanita berusaha membuka pintu garasi. Melihat ada orang lain di sana, Lisa menyapa gadis tersebut. Gadis itu pun kaget melihat Lisa. Ia beranggapan kalau Lisa juga telah diculik oleh orang yang sama. Dari situ Lisa pun beranggapan kalau gadis tersebut adalah salah satu korban penculikan. Lisa lalu menanyakan siapa yang telah menculiknya. Gadis itu tak tahu siapa orangnya. Ia hanya ingat kalau seorang pria membiusnya sepulang menonton film dan kemudian mengikatnya di dalam mobil. Dari sana Lisa pun beranggapan kalau ia berada di masa yang lain, dan gadis yang di depannya itu adalah Frances Nichols, korban penculikan di tahun 1954. Lisa lalu menghampiri Nicole yang saat itu berniat kabur. Ia pun berkata, tak ada apapun di luar sana selain kabut hitam. Kau telah pergi jauh dari dunia, kata Lisa. Dan dengan perlahan Lisa berkata, sebenarnya kamu sudah mati dan saat ini mungkin keluargamu tengah berkabung. Awalnya Nicole bingung dan tak percaya semua perkataan Lisa. Hingga kemudian Lisa memperlihatkan cincin Nicole yang ia temukan di ruang pembakaran. Lisa menjelaskan setelah menyentuh cincin tersebut, sebuah koneksi terjadi di antara mereka dan membawa Lisa ke masa di mana Frances Nicole menjadi korban penculikan sekaligus pembunuhan pada tahun 1954. Lisa menambahkan kalau ia telah dibunuh, dibakar dan hanya menyisakan cincin yang ia pakai.
Mendengar penjelasan itu, Nicole merasa terpukul. Ketika ia mau mengambil cincinnya kembali, sesuatu dari luar garasi menarik tubuh Nicole. Lisa pun kembali ke masanya dan melihat ibunya datang. Lisa lalu mencari sesuatu di rak garasi dan menemukan sebuah botol berisi racun. Ibunya yang tak mengerti apa-apa malah menjadi sasaran Lisa. Lisa menganggap ibunya membiarkan ayahnya melakukan sesuatu yang buruk terhadap mereka. Tentu saja, Carol bingung dengan apa yang diceritakan Lisa. Lisa kembali memainkan klarinetnya, yang rupanya berhasil membawanya kembali ke dunia Olivia. Ia yang telah mendiami tubuh Olivia, mengambil pensil dan menulis sebuah kalimat yang berbunyi keluar dari rumah. Tujuannya tiada lain untuk memperingatkan Olivia jika nanti Lisa terlepas dari tubuhnya. Lisa kemudian melihat pesan yang memintanya memainkan video di sebuah gadget. Lisa sempat bingung karena di masanya belum ada gadget semacam itu. Dari sana bisa diketahui kalau Lisa sekarang berada puluhan tahun dari masanya. Di sanalah Olivia menjelaskan kalau ia sengaja meninggalkan pesan tersebut untuk Lisa, karena ia yakin sekali kalau Lisa akan kembali ke dunianya. Dalam videonya Olivia menjelaskan kalau rumah yang ia tempati sekarang dulunya ditinggali oleh keluarga Lisa, hingga suatu hari tak sengaja ia menemukan kalung Lisa dan memakainya. Hal itulah yang rupanya membuat mereka saling terhubung, hingga Lisa mampu muncul ke dunia Olivia dan bahkan memasuki tubuh Olivia. Selain itu, Olivia juga menjelaskan sebuah fakta di mana rumah yang ditempati keluarga Lisa dulunya adalah milik seorang pembunuh berantai yang bernama Edgar Mullins, yang dikatakan lahir dan tumbuh di rumah tersebut. Hingga akhirnya ia kemudian meninggal pada tahun 1983. Dan Olivia sekarang berniat meminta pertolongan pada Lisa, karena Lisa telah mengerti sebagian besar ceritanya dan hanya ia yang bisa menolong Olivia. Lisa lalu mendengar suara keributan. Ia keluar dan melihat Emily terlihat sangat ketakutan. Ia pergi ke dapur dan melihat rupanya orang tua Olivia tengah bertengkar. David menuduh ibu Olivia telah menyembunyikan barang miliknya. Namun seketika perdebatan mereka terhenti melihat Lisa datang. Annie yang tak tahu kalau sekarang Olivia diambil alih oleh Lisa menyuruhnya kembali ke kamar. Saat itulah David berubah menjadi Edgar. Dari situlah Lisa baru menyadari kalau sebenarnya Edgar merasuki ayah Olivia dan berniat jahat pada keluarga tersebut. Lisa berusaha memberitahu Annie, ibu Olivia, kalau David yang sekarang bukan lagi suaminya, namun ia dalam pengaruh roh jahat alias si Edgar. Mengetahui rencananya sudah kacau, Edgar berusaha menangkap Lisa. Lisa pun berlari keluar rumah dan mencoba meminta pertolongan pada orang sekitar. Namun saat Lisa berada jauh dari rumah, roh Lisa tiba-tiba terlepas dan Olivia kembali sadar. Edgar kembali mendapatkan Olivia. Ia juga menghapus pesan yang ditulis Lisa di tangan Olivia. Dan di saat bersamaan Lisa pun kembali ke dunianya. Lisa dibawa ibunya ke kamar dan karena telah mengerti apa yang sebetulnya terjadi, Lisa pun berusaha menyadarkan ibunya kalau mereka telah mati. Dan yang menyebabkan kematian mereka adalah ayahnya. Di luar dugaan, Carol rupanya telah menyadari semua itu. Ia yang sudah tak kuat dengan sikap kasar suaminya sudah mencoba untuk kabur membawa Lisa dan juga Robbie. Namun usaha tersebut rupanya ketahuan oleh ayahnya. Setelah mengetahui ibunya sudah sadar, Lisa juga mencoba menyadarkan Robbie. Dan rupanya Robbie juga telah menyadari kematiannya sejak ia menemukan kacamatanya kembali. Lisa akhirnya memberanikan diri menemui ayahnya dan mencoba menyadarkannya juga. Awalnya Bruce tak mengerti apa yang Lisa bicarakan tentang kematian dan kejadian berulang-ulang. Namun setelah ia diminta menemukan busi dan menyalakan mobilnya kembali, perlahan-lahan ia mulai mengingat apa yang telah ia lakukan pada istri dan kedua anaknya. Bruce tak mengerti kenapa ia tega melakukan itu semua. Ia hanya bisa menangis dan ia benar-benar seperti tak sadar melakukannya. Lisa pun menjelaskan kalau itu bukanlah perbuatan ayahnya, itu adalah perbuatan roh jahat yang merasuki tubuh ayahnya. Saat Lisa mau mengatakan siapa sosok tersebut, kaca mobil tiba-tiba pecah. Rumah mereka pun berguncang dan mereka semua pun berkumpul. Saat mereka semua berkumpul, si ayah meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan pada semuanya. Saat itu juga suasana rumah mereka berubah. Mendadak dinding rumah memperlihatkan foto Edgar muda bersama ayah dan ibunya. Lisa menyadari kalau kesadaran mereka sekarang hanya akan membuat Edgar marah. Ia pun menyuruh mereka semua keluar rumah. Untuk pertama kalinya mereka melihat cahaya di antara kabut hitam. Robbie dan Carol berlari ke arah cahaya tersebut. Bruce berusaha mengajak Lisa pergi, namun Lisa mengatakan ia masih memiliki urusan lain. Ia pun meminta ayahnya pergi lebih dulu.
Lisa lalu berkeliling rumah yang suasana rumahnya sangat berbeda dari sebelumnya. Ia lalu menuju ke salah satu kamar, dan di sanalah ia melihat Edgar muda membunuh kedua orang tuanya. Edgar yang melihat Lisa di sana menyuruh ia pergi dari rumahnya. Lisa pun berlari masuk ke salah satu kamar, dan dari pantulan jendela kamar ia berusaha membuat kontak kembali dengan Olivia. Koneksi pun langsung terjadi. Lisa berhasil kembali ke alam Olivia dan masuk ke dalam tubuhnya. Di saat bersamaan rupanya suasana di sana sudah semakin kacau. David berhasil mendobrak pintu kamar Olivia, namun ia tak tahu kalau Olivia bersembunyi dan berlari menuju ruang rahasia. Lisa membobol dinding yang menutupi pintu menuju ruang rahasia. Setelah berada di dalam lorong, ia mengumpulkan semua aksesoris para korban dan berusaha membangunkan semua roh yang menjadi korban Edgar. Lisa mencoba membangunkan mereka semua untuk membalas dendam atas apa yang telah Edgar lakukan kepada mereka. Namun belum selesai melakukan pemanggilan tersebut, Edgar yang berwujud David datang membius Lisa. Lisa kemudian tersadar dalam kondisi terikat di dalam mobil. Dan di sanalah nanti ia akan melihat apa yang Edgar lakukan setelah menguasai tubuh ayahnya. Di kursi depan ia melihat ibu Olivia dalam kondisi serupa. Lisa mencoba meraih pematik yang tergeletak di bawah dan berhasil membakar ikatannya. Tak lama ia melihat Edgar membawa Emily masuk ke dalam mobil dan meletakkannya di sebelah Lisa. Ia pun tak menyadari kalau sebenarnya Lisa sudah siuman dari tadi. Setelah memastikan semua dalam kondisi pingsan, Edgar menyalakan mobil dan menggeber gas. Hal tersebut rupanya bertujuan untuk memenuhi ruang garasi dengan gas knalpot, yang tujuannya membuat mereka semua mati lemas. Lisa kemudian tiba-tiba menjerat leher Edgar dan berhasil membawa kunci mobil keluar. Saat Edgar datang, Lisa telah melemparkan kunci tersebut ke semak-semak. Lisa mengatakan kalau ia tak akan membiarkannya membunuh Olivia dan keluarganya. Namun Edgar mengatakan kalau yang dilakukan Lisa percuma karena ia tak akan bisa menyelamatkan mereka. Sambil Edgar memperlihatkan kunci cadangan mobil tersebut. Lisa yang mencoba kembali ke dalam rumah pun akhirnya ditangkap kembali. Namun tiba-tiba saja hantu Frances Nicole menampakkan diri. Nicole kemudian mendatangkan para hantu lainnya, yang kemudian membawa Edgar ke dunia di mana para roh psikopat seharusnya berada. Di saat yang sama, David pun terlepas dari kuasa Edgar dan ia mendapatkan kesadarannya kembali. Ia membawa semuanya kembali ke rumah dan mereka pun selamat dari peristiwa yang hampir membunuh mereka semua. Setelah itu Lisa kembali menatap cermin. Di sana ia kembali melihat bayangan Olivia. Lisa pun menyampaikan salam perpisahan pada Olivia karena kini ia bisa hidup tenang di rumah tersebut. Hari berikutnya Lisa terbangun di rumahnya. Ketika ia menuruni tangga, Lisa melihat sepeda baru hadiah ulang tahunnya yang ke-16. Keluarga Lisa pun rupanya juga kembali untuk menemani Lisa di rumah tersebut. Jadi Lisa dan keluarganya adalah roh yang terjebak di tempat di mana mereka mendapatkan kematian mereka yang secara tak wajar. Dalam hal ini mereka dibunuh oleh hantu yang menempati rumah tersebut, yang tak lain adalah Edgar Mullins, seorang psikopat yang juga pemilik rumah itu sebelumnya. Ia membunuh Lisa dan keluarganya dengan cara memasuki tubuh ayah Lisa sendiri, membius mereka dan menyekap di dalam mobil, sampai mereka mati lemas oleh asap mobil itu sendiri. Sementara Olivia yang menempati rumah itu setelah keluarga Lisa mendapatkan teror yang sama dari Edgar. Dengan tubuh ayah Olivia, Edgar berencana membunuh Olivia dan keluarganya. Dengan cara yang sama membuat mereka mati lemas karena asap mobil. Namun berkat kalung Lisa, Olivia berhasil membuat Lisa datang ke dunianya. Di sanalah Lisa menemukan kebenaran tentang kematiannya, sekaligus menolong Olivia dari tangan jahat Edgar. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.